Arsy terpaksa panik saat dia membanting tangannya ke atas meja dan berdiri. Jangan melangkah terlalu jauh. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Alexa tetap tenang. Mengapa begitu sulit mendapatkan kebenaran darimu? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Arsy menyangkal tanpa mempertimbangkan keadaan sama sekali. Saat ini, salah satu pemegang saham tidak bisa memikirkan urusannya sendiri dan mulai mengkritik Alexa. Nona Alexa, aku tahu saat ini kamu memegang banyak kekuasaan di tanganmu, tetapi kamu tidak perlu memaksa seorang wanita hamil menemui jalan buntu. Aku yakin, betapapun buruknya dia tidak akan pernah punya nyali untuk melakukannya. Tapi kamu benar, niatku adalah memaksanya menemui jalan buntu, Alexa mengakui dengan lugas. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah dia hamil atau tidak. Karena bagiku, dia tidak bisa dianggap manusia. Rasa jijik di mata Alexa terlihat jelas. Dia tidak menyembunyikan kebenciannya pada Arsy sama sekali. Lupakan saja, meskipun kamu mengakui kesalahanmu, aku tetap tidak akan terbiasa. Setelah berbicara, Alexa memberi isyarat ke ambang pintu dengan bertepuk tangan. Sekretaris Caca terlihat gemetar saat dia berjalan ke ruang makan. Sekretaris Caca, saya akan membiarkanmu menjelaskan semuanya. Begitu Arsy menyadari kebenaran akan terungkap, dia segera berteriak pada Sekretaris Caca, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan meminta seseorang untuk memotong lidahmu. Mendengar ancaman ini, semua orang terkejut. Tanggapannya membuatnya tampak seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi, Sekretaris Caca bukanlah seseorang yang tidak bisa menentukan keseriusan situasi. Alexa memiliki kendali penuh atas nasibnya, jadi dia tentu saja mendengarkan Alexa. Sebenarnya, Nona Amanda sebenarnya tidak diculik oleh penjahat. Dia dibawa pergi oleh orang-orang yang telah dibayar oleh Nona Arsy, dan saya tidak yakin apakah dia saat ini sayang atau masih hidup. Nona besar menginginkan posisi CEO. Dia pikir jika dia menyingkirkan Nona Amanda, maka keinginannya akan terkabul. Kamu berbohong, Arsy berteriak dengan marah. Alexa pasti membayarmu untuk mengatakan ini. Nona Arsy, sebaiknya kamu berhenti menyangkal. Aku punya banyak bukti di tanganku. Kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Mata Arsy membesar. Matanya yang memerah tidak bisa menyembunyikan ketakutan dan emosinya. Bukan aku yang melakukannya. Gadis ini menjebakku. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi yang mempercayai kata-kata Arsy. Tasya benci melihat keluarganya bertengkar, jadi dia berdiri untuk pergi. Setelah dia pergi, Andre mengambil kesempatan untuk berjalan ke samping Alexa, kalau-kalau Arsy ingin melakukan sesuatu yang ekstrim. Lagi pula, dia punya sejarah bermain trik. Alexa, apakah kamu tidak akan puas sampai aku mati? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ini hanyalah permulaan? Ini tidak sebanding bahkan 1/1000 dari apa yang telah kamu lakukan padaku di masa lalu, kata Alexa dengan dingin sebelum mengeluarkan ponsel Sekretaris Caca. Ponsel ini memiliki catatan semua panggilan yang kamu lakukan kepada Sekretaris Caca, dan termasuk bukti bagaimana kamu merencanakan seluruh kejadian. Saya bahkan mendapatkan nama beberapa orang lain yang terlibat. Apakah kamu ingin saya melaporkannya ke polisi? Tanda tanya petik 2. Arsy ingin membantah, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Nona Arsy, akui saja kekalahannya. Kalau tidak, kita berdua harus masuk penjara. Nona Amanda sudah tidak ada lagi. Ini bisa dianggap sebagai pembunuhan. Pikirkan baik-baik. Arsy tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengepalkan tangannya. Sementara itu, Alexa tidak berniat untuk terus menunggu, jadi dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi.
Sekretaris Caca sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Yang bisa dia lakukan hanyalah memohon pada Arsy, "Nona Arsy, tolong." Awalnya, Arsy tidak bergeming. Tapi, saat teleponnya hendak tersambung, dia akhirnya berkata dengan suara serak, "Ceritakan kondisimu." Alexa menutup telepon dan menyerahkannya pada Kenzi. Dia kemudian menatap mata Arsy dan berkata, "Berikan aku bagianmu untuk perusahaan Geraldine." Haha, Arsy tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Alexa, kamu sungguh kejam. Kamu hanya perlu menukarkan saham perusahaan Geraldine untuk kebebasanmu. Menurutku ini adalah kesepakatan yang cukup bagus." Alexa tidak mundur dan dia tetap tidak terpengaruh. "Baik," Arsy dengan enggan menganggukkan kepalanya. "Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya ingin bagianku dan aku tidak punya apa-apa lagi. Aku akan memuaskanmu." Kata-kata tidak berarti apa-apa. "Saya sudah membawa sertifikat transfer. Tanda tangani." Alexa mengucapkan kata-kata ini dengan dingin tanpa sedikit pun emosi, sepertinya dia sedang berbicara dengan orang asing. Sejak Arsy berencana untuk menyakiti bayinya dan ibunya, Alexa telah kehilangan semua simpati dan belas kasihan terhadapnya. Arsy tidak punya pilihan selain menandatangani sertifikat. Mulai saat ini dan seterusnya, selain menyandang nama Nona Besar keluarga Geraldine, dia tidak punya apa-apa lagi. "Arsy, ini demi kebaikanmu sendiri. Mulai sekarang, tinggal di rumah dan jaga kehamilanmu. Setelah anakmu lahir, rawatlah dia seiring pertumbuhannya." Kakeknya menemukan waktu yang tepat untuk angkat bicara. Tentu saja, nadanya jauh lebih lembut dan halus dibandingkan Alexa. "Aku tidak butuh kebaikan palsumu," kata Arsy sambil mengangkat kepalanya. Bahkan saat ini, dia menolak untuk melepaskan harga dirinya. "Jadi bagaimana jika kamu menang kali ini, Alexa? Ibumu masih belum ada, haha. Siapa yang memberitahumu dia tidak ada?" Alexa awalnya meminum sup yang telah disiapkan Kenzi untuknya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Arsy, dia meletakkan mangkuknya dan menatap Arsy dengan ekspresi datar. "Kapan aku pernah memberitahumu hal itu?" Para pemegang saham saling memandang dengan tidak nyaman, terutama beberapa pemegang saham yang sering menentang Amanda. Mereka akhirnya menyadari bahwa Alexa tidak hanya tahu bagaimana menunjukkan keadilan dan belas kasihan, dia juga tahu bagaimana menghukum seseorang untuk memberi contoh bagi orang lain. "Selama bertahun-tahun, ibuku sangat menderita di keluarga Geraldine. Dia tidak pernah menginginkan posisi CEO, tetapi dia memutuskan untuk menerimanya karena aku. Jadi, saat ibuku berada dalam masalah, mau tidak mau aku merasa bahwa akulah yang harus disalahkan. Selama bertahun-tahun yang saya habiskan di industri hiburan, saya mengalami banyak kendala. Pada akhirnya, saya memutuskan pada moto hidup, saya tidak akan menyerang mereka yang tidak menyerang saya terlebih dahulu. Kalau ada yang mengira aku dan ibuku adalah sasaran empuk, silakan saja, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Saya telah dengan jelas menyampaikan pendirian saya kepadamu. Jika terjadi sesuatu lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun." Hari ini, Arsy sudah menjadi bukan siapa-siapa. Besok, bisa jadi giliran orang lain. Jika ada uang yang bisa dihasilkan, kita harus menghasilkannya bersama. Jika tidak ada uang yang bisa dihasilkan, kita harus menyediakan sumber daya dan bekerja sama. Sederhana. Jangan bermain trik secara rahasia, aku benci itu. Terakhir, aku mungkin perlu menghancurkan harapanmu, Arsy. Alexa memberi isyarat agar semua orang berbalik. Mereka tidak menyadari sudah berapa lama dia berdiri di sana, tapi ada seorang wanita anggun memperhatikan mereka dari tangga dengan mengenakan pakaian rumah yang nyaman. "Amanda, bagaimana ini mungkin?" Arsy memperhatikan saat Amanda mendekat dan rambutnya mulai berdiri.
Arsy mundur beberapa langkah saat bibirnya mulai bergetar. Untuk sesaat, dia bahkan mengira dia sedang mengalami halusinasi. Bagaimana mungkin Amanda baik-baik saja? Ayah, aku pulang. Amanda berjalan ke arah kakek Arifin dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Alexa di sepanjang jalan. Saya memang diculik di Swiss. Tapi, untungnya, saya punya menantu yang luar biasa. Dia turun dari surga dan menyelamatkan saya. Begitulah cara saya kembali dengan selamat. Semua yang duduk tidak bersuara, mereka hanya menonton pertunjukan yang sedang diputar. Setelah Amanda melepaskan Alexa dari pelukannya, dia berjalan ke sisi Arsy. Sebelum dia bisa menjawab, Amanda menamparkan wajah Arsy. Aku telah memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun, namun kamu tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Arsy, jika bukan karena anak di dalam perutmu, aku tidak akan begitu saja akhiri semuanya dengan memberimu tamparan di wajah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.